Degun, tahu nggak bahwa pasukan kita itu banyak yang meninggal di Papua karena malaria. Pada saat itu saya berpikir bagaimana mencoba program ini. Kita berhasil menekan data kesakitan malaria itu sekitar 80%. Tapi saya merasa bahwa mungkin, dan saya percaya ini betul, ada kehendak Tuhan di sana. Selamat datang di 10.001 obrolan dan harapan. Kita tidak bicara hanya tentang bisnis, kita tidak bicara hanya tentang militer atau tentang sesosok tokoh, tapi kita akan bicara sikap, nilai, dan keberanian untuk mengambil jalan yang tidak umum, yang tidak populer. Hari ini saya bersama Gunadi Hartokarjono yang hari ini menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di obrolan yang sungguh luar biasa ini. Sebenarnya pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan ke Kogun, kita panggil saja Kogun ya, adalah mengapa memilih 10.001 sementara orang lazimnya menyebutnya 1001. Karena ada 1001 malam, 1001 cara, tapi Kogun menyukai frasa kata 10.001. Jadi gini, saya panggil Bang Jafar ya. Bukan Pak Jafar lagi, supaya kita obrolan kita ini benar-benar alami. Saya juga menambahkan tadi sambutan dari Bang Jafar bahwa kita ini sebenarnya pada ujungnya kita ingin mencari sebuah hikmah kehidupan. Nah, itu kembali kepada cerita 1001 malam. Nah, 1001 malam itu hanya sebuah cerita di mana di Baghdad sana konon diceritakan dalam suatu proses cerita selama 1001 malam. Nah, kalau saya melihat judul dari kita obrolan dan harapan 10.001 obrolan dan harapan itu menunjukkan bahwa proses kehidupan manusia itu tidak berhenti, terus berproses sampai kapan kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita mengharapkan dengan obrolan-obrolan ini, baik itu betul atau baik itu salah atau tidak sesuai dengan harapan semua orang, menciptakan suatu hikmah, pelita hati, di mana pelita hati ini bisa menginspirasi orang, mendidik orang, juga bisa menegur kita juga bahwa apa yang telah kita ucapkan di obrolan ini mungkin kurang pas, kurang sesuai. Tapi pada intinya dengan tema ini kita itu ingin membangun suatu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan, religi, apapun itu agamanya gitu. Bahwa kita akan mengembalikan semua kehormatan, kemuliaan ini kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita mencoba untuk ngobrol, meluangkan harapan-harapan kita sehingga berguna bagi banyak orang, lingkungan maupun bangsa dan negara kita. Seperti itu Bang Jafar. Ya, sangat menarik. Hari ini kita sudah bisa paham apa filosofi dari 10.001 itu yang tidak lazim, tapi saya yakin ini akan jadi frasa yang populer setelah ini. Nah, hari ini kita akan bercerita bagaimana perjalanan Kogun hingga kemudian bersinggungan dengan Tentara Nasional Indonesia, bukan sebagai prajurit, bukan sebagai pejabat atau apapun, tetapi sebagai problem solver, pemberi solusi dari masalah yang bertahun-tahun dihadapi oleh Tentara Nasional Indonesia ketika mereka mendapat penugasan di daerah-daerah pedalaman, misalnya yang paling jelas sekarang adalah Papua, yang sebelumnya Aceh sekarang Papua. Kita akan mendengarkan bagaimana proses sampai pada titik di mana Kogun bersinggungan langsung, terlibat penuh dengan Tentara Nasional Indonesia.
Terima kasih Bang Jafar. Jadi kita kembali ke sekitar 13 tahun yang lalu. Pada awalnya um, kita kembali ke kehidupan pribadi dulu, di mana saat itu kami mengalami kehidupan ekonomi atau pekerjaan yang sangat sulit, di mana saat itu kami benar-benar tidak punya harapan, tidak punya pekerjaan. Di situ setiap hari kerja saya bukannya nongkrong, tapi kerja saya setiap hari browsing internet, mencari tahu apa-apa yang kira-kira bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pekerjaan. Kedua, saat-saat sulit dalam kehidupan itu saya tidak mau berhenti saja merenungi nasib. Saya coba pergi keluar rumah, ngobrol, bertemu dengan teman. Tentunya kita mengobrol sesuatu yang positif lah. Yang di mana saat itu saya mendengar teman saya bercerita bahwa waktu itu Presiden kita Pak SBY, ini kata teman saya itu ya, mengatakan bahwa Bapak SBY itu ingin mengadakan program eradikasi malaria melalui pendistribusian kelambu berinsektisida yang dikatakan harus made in Indonesia, buatan dalam negeri. Ya, di situ saya kembali lagi beberapa tahun silam bahwa saya itu dilahirkan juga di dunia pestisida. Saya bekerja di Seneca Agrochemical. Di sana saya sempat ya pada akhir tahun-tahun saya beralih usaha itu, saya sempat hampir menjadi ketua umum Himpunan Masyarakat Pestisida Nasional. Cuma satu alasan dengan yang lain, saya mengundurkan diri, tapi saya masih diberi kehormatan sebagai wakil. Singkat cerita, saya mengetahui bahwa yang dinamakan di dalam negeri itu tidak ada. Jadi saya berpikir dalam kehidupan saya yang serba tidak jelas saat itu, saya browsing, saya ingin tahu gitu bagaimana cara membuat kelambu berinsektisida yang dalam negeri, yang tentunya lebih baik daripada apa yang selama ini kita dapatkan, mungkin dari luar negeri. Nah, di saat-saat itu saya baru mengerti bahwa kelambu-kelambu yang berinsektisida itu semua kelihatannya solvent based gitu, ada bau-bau tertentu, dan di saat itu orang juga mengeluh kalau memakai kelambu itu ada sensasi panas gitu di kulit kalau tersentuh, seperti itu. Nah, akhirnya saya juga mengalami banyak mukjizat. Pada akhirnya dengan browsing itu saya mendapatkan banyak formula, banyak ilmu-ilmu pengetahuan. Terus saya juga tidak sengaja mendapatkan pengendalian nyamuk di Technical Guide nomor 36 US Army waktu itu, tahun 86, terbitan tahun 86, dan saya mempelajari hal-hal seperti itu. Dan saya juga mempelajari dari beberapa artikel dari WHO, apa-apa saja yang boleh diperbolehkan untuk dipakai secara tidak langsung di manusia. Nah, di situ kami menemukan sebuah formula. Juga saya mengucapkan terima kasih pada salah satu teman saya yang sudah almarhum. Waktu itu beliau membantu saya dalam pengujian di laboratorium pribadi di kantornya, di perusahaannya, sehingga produk itu terjadi. Nah, pada saat produk itu terjadilah chaos kecil-kecil lah. Bahan itu tidak menempel dengan baik, tidak homogen, tidak ini. Tetapi pada saat beliau mengatakan, Bun, tidak bisa, harus cari cara lain. Tapi saya merasa bahwa mungkin, dan saya percaya ini betul, ada kehendak Tuhan di sana. Setiap kali kami menemukan kesulitan, selalu diberikan jawaban, selalu gitu. Dan saya merasa orang kalau melakukan development bisa puluhan tahun, bisa 50 tahun, ini kok kelihatannya sangat singkat gitu. Saya ditemukan oleh orang-orang yang saya tidak tahu sebelumnya,
produk-produk yang saya tidak tahu, yang beda industri dari industri saya sebelumnya, sehingga terjadilah satu produk itu. Nah, pada saat itu saya berpikir bagaimana mencoba produk ini. Kalau kita mencoba memasukkan satu orang ke dalam kelambu di tempat yang di pekarangan misalnya yang banyak nyamuk, tentunya orang itu tidak akan digigit nyamuk karena secara mekanis orang itu sudah di dalam suatu kotak, suatu penghalang mekanis di mana nyamuk tidak akan menempel, tidak akan menggigit dia. Walaupun insektisida itu bisa membunuh atau bisa meripel. Tunggu dulu. Ini sebelum orang menduga-duga. Apa latar belakang pendidikan Kogun kan segala macam. Ini kan Kogun menjelaskan ini sebagai seperti seorang ahli kimia. Orang bisa jadi menduga lah ini basic pendidikannya apa sampai kemudian bisa membuat formula anti nyamuk seperti itu, dan bukan hendak membocorkan rahasia formula, tapi Kogun belajar dari mana itu? Sebenarnya gini, kita harus melihat balik ke berapa tahun, puluhan tahun yang lalu lah. Saya berhutang dengan orang tua saya ya, yang menaruh harapan ke saya dan mengirimkan saya sekolah ke luar negeri waktu itu. Saya berstudi di University of Western Sydney di Australia. Dulu cita-cita saya itu hanya kuliah di tempat yang jauh dari orang tua supaya saya mandiri. Harapan saya hanya di Salatiga, di Satya Wacana waktu itu. Tapi ternyata Tuhan menghendaki yang lain. Nggak tahu pintu hati orang tua saya bagaimana, saya diberikan kesempatan untuk bersekolah di Australia. Saya tidak ingin menceritakan bagaimana suasana di Australia, tapi saya menemukan bahwa pendidikan yang saya tempuh itu memberikan satu tiket kepada saya untuk masuk ke satu strata lingkungan tertentu di mana yang mungkin waktu itu akan sulit sekali orang mendapatkannya. Jadi pada saat itu saya sempat awal-awal bekerja ikut di properti karena saya nggak punya pengalaman, hanya beberapa saat. Terus saya juga sempat menjadi penjaga toko sepatu di Taman Anggrek Mall. Waktu itu karena saya merasa saya tidak puas dan saya tidak bisa menghadapi situasi di mall yang sangat spesifik lah. Saya tidak mengatakan itu buruk atau baik, tapi itu membuat pengalaman tersendiri. Nah, di saat itu ada lowongan pekerjaan, yaitu membutuhkan lulusan S2 dari ekonomi atau dari bisnis untuk bekerja di bidang agrokimia atau di bidang kimia tanaman, pembasmi hama atau penyakit di tanaman. Ya, waktu itu saya coba. Ternyata saya mendapatkan panggilan. Kisahnya dari sekitar hampir 300 pelamar itu disaringlah 10 waktu itu, 10 atau lebih lah kira-kira 10, kita dimasukkan ke satu ruangan, kita dites. Waktu itu banyak lah, ada tes Inggris, ada tes psikotes dan lain sebagainya, akhirnya menjurus ke 2 orang. Waktu itu saya dengan rekan saya yang bernama Felix. Waktu itu kami diterima, saya dispesialisasikan ke herbisida dan teman saya si Felix itu di insektisida. Seperti itu. Jadi menurut saya cukup bangga, saya cukup merasa terhormat. Mungkin saya adalah orang pertama, harus dibilang pertama, non pertanian yang masuk ke dunia pertanian, di mana seluruh kolega saya, teman-teman saya dari atasan sampai teman-teman di lapangan itu semua lulusan dari pertanian. Dari UNSUL, dari IPB, dan dari semua universitas yang fokus di pertanian dan di perkebunan. Nah, situ saya bangga. Tetapi satu titik yang membuat saya mungkin kadang tertantang ataupun ciut itu adalah saya tidak mengetahui atau
mempunyai background itu sama sekali. Di mana selama saya bekerja di sana itu sebenarnya saya belajar, Ya. bukan bekerja untuk mereka, tapi saya belajar karena saya dituntut untuk tahu. Nah, kalau saat itu saya membidangi gulma. Ya. Gulma itu adalah rumput pengganggu. Ya. Itu ternyata gulma itu bisa halang-halang, daun lebar, daun sempit, terus rumput-rumputan dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita mengendalikannya supaya kalau misalnya alang-alang mayoritas terus kita berantas tidak menjadi gulma yang liar, tapi gulma-gulma yang lunak. Kita pelajari itu, kita sosialisasikan itu, dan kita bisa berbuat seperti itu untuk perkebunan misalnya. Kembali ke tadi, kenapa saya bisa seperti itu? Ya karena saya terus belajar itu di perusahaan yang bernama PT Zeneca Agri Product Indonesia. Perusahaan ini adalah asalnya dari Inggris. Ya. Dulu awalnya bernama ICI Agrochemical, di mana pada tahun 80-an itu mengalami dismerger, yaitu ICI berdiri sendiri, pecahannya dinamakan Zeneca. Dan kami adalah Zeneca Agri Products atau Zeneca Agrochemical, di mana pada suatu saat akhirnya merger dengan Novartis menjadi Syngenta. Sampai saat ini menjadi Syngenta Indonesia, dan sampai hari ini Syngenta Indonesia sebagai alma mater saya tetap menjadi perusahaan terbesar di dunia. Menarik. Saya sendiri sebagai sarjana pertanian sebenarnya tidak terlalu paham soal insektisida, pestisida dan segala macam itu. Dan Kogun menarik karena punya pengalaman dan basic. Ini menurut saya basic yang luar biasa karena latar belakang berbeda, bukan orang pertanian. Nah, kembali ke tadi Kogun. Kemudian kembali ke awal mula Kogun bersinggungan dengan dunia militer dan kemudian sangat menekuni isu itu eradikasi malaria, utamanya bagi operasi-operasi Tentara Nasional Indonesia tentunya di Papua. Indonesia bagian timur. Ya, ya itu. Jadi begini, pada saat kami sudah menemukan formulasi yang saya yakini tepat, saya punya kenalan nih, ya namanya sekarang mungkin pangkat beliau Letkol Evit Nirwan. Ya saat itu beliau adalah Danki A di Angkatan 203. Pada saat itu kami bicara, boleh nggak saya pinjam anggota, bukan pinjam dalam artinya saya pinjam personelnya, di mana baju itu akan saya lengkapi dengan anti nyamuk. Saya katakan kenapa tentara, karena tentara tidak pakai kelambu waktu jaga. Waktu jaga di gerbang, mereka cuma berdiri tanpa. Berapa Kogun pinjam nih? Cuma satu orang aja. Satu orang. Oh, satu orang aja. Yang memang akan ditempatkan di depan batalion yang berdiri itu loh. Berdiri. Ya. Nah, memang pada saat sebelum itu saya tanya dulu ke calon penjaganya itu, gimana sih pengalaman Bapak dalam menjaga, terutama untuk nyamuk? Dia bilang nyamuk luar biasa sekali. Terus saya bilang, oke, saya punya produk seperti ini, saya pinjam produknya, bajunya, yang tentunya nggak usah yang baru-baru lah, yang biasa dipakai, saya aplikasikan. Tolong nanti pakai aja, diingat-ingat, ya dicuci biasa, jangan yang aneh-aneh, seperti biasa aja. Ya nanti saya tanya, pada saat tertentu saya akan datang, saya akan tanya udah dicuci berapa kali, dan saat cucian keberapa, nyamuk itu mulai hadir lagi, mulai tidak efektif. Lalu kami lakukan itu, dikompi, saya udah keringkan, saya jemur di matahari, saya serahkan, saya pulang. Terus kira-kira beberapa saat, ya saya hitung mungkin kalau dicuci sudah sekitar 20 kali cuci lah. Kira-kira berapa minggu, berapa bulan. Saya datang, saya hubungin, saya kira ngobrol. Gimana Mas, menurut Mas tentang produk ini?
saya ingin tahu karena ini sedang pengembangan. Pada waktu itu beliau mengatakan kepada saya, Pak, cukup bagus. Pada saat kita memakai produk itu, kita dengar ada nyamuk, dia dengar. Dengingan nyamuk itu kita dengar. Tapi nyamuk itu tidak mendekat. Jadi relatif aman dan bagus. Nah, saya tanya, berapa kali kekuatan itu ada? Terus dia bilang, saya hitung Pak, kira-kira itu sekitar 15 kali cuci lah. Baru nyamuk itu sedikit mendekat. Saya perhatikan itu. Oke, itu kalau menurut standar WHO itu udah cukup bagus gitu, udah cukup bagus. Lalu apa yang saya lakukan, saya tidak berpuas seperti itu aja. Kok sepertinya gampang sekali menciptakan seperti itu. Tapi ada satu definisi yang saya perhatikan. Pada waktu saya melakukan itu, saya melakukan pencelupan. Jadi di satu ember saya udah kasih air, saya memasukkan. Tunggu dulu. Satu baju itu berapa gram? Itu nanti, itu udah spesifik lagi. Ya. Jadi kita rendam, Ya. terus kita pakaikan. Ternyata 15 kali cuci. Nah, terus saya berpikir, sisa rendaman itu kan saya buang itu. Berarti ada kekuatan lain yang saya buang dan saya buang sia-sia. Terus saya membaca lagi artikel atau jurnal yang saya pernah pelajari. Jadi pengertiannya bukan merendam, tapi penyerapan. Lalu kami lakukan lagi penyerapan. Bagaimana cara menyerap? Bagaimana cara merendam? Merendam itu seperti ibu rumah tangga yang merendamkan bajunya, cuciannya ke dalam bak. Ya, kalau meresap itu artinya begini, satu baju PDL atasan saja itu menyerap sekitar 300 ml air. Mungkin abang nggak pernah tahu itu. Ya, jadi kita ambil plastik, kita masukkan air 300 mili, katakan orangnya ukurannya L, XL, 300 mili, kita berikan konsentrasinya. Katakan kalau produk saya tadi abang tanyakan itu, saya katakan 20 mili, ada tebal. 20 mili produk itu saya campurkan ke 300 mili air, saya kocok, saya aduk setelah yang mungkin. Produk itu kalau kita masukkan dengan baik, air yang 300 ml itu akan terserap habis. Habis satu baju itu ya? Habis. Nah, dan tidak ada airnya lagi. Tidak ada yang saya buang. Jadi 20 ml produk itu benar-benar menempel ke baju. Bukan merendam 20 ml yang masuk ke baju berapa, yang dibuang berapa. Itu dua definisi yang berbeda. Ini penyerapan ya? Bukan perendaman lagi. Bukan perendaman lagi. Ya? Nah, di situ akhirnya pengertian baru, ilmu baru, pencerahan baru saya dapatkan dan saya aplikasikan. Memotong cerita supaya lebih pendek, saya juga bekerja sama dengan perusahaan tekstil. Jadi saya mencoba melakukan penyerapan, resapan anti nyamuk tersebut pada proses industri. Dan pada waktu itu kami dibantu oleh salah satu perusahaan tekstil di Bandung dan kami ujikan residu di Deperindak, laboratorium Deperindak. Dan hasilnya cukup buat saya cukup senang gitu. Kalau dikatakan batas minimum residu itu adalah 200 ppm. Produk yang kami lakukan itu ternyata pada 50 kali cuci data kami masih 330 ppm 50 kali cuci. Jadi secara empiris saya bisa mengatakan bahwa 100 kali cuci saya masih mempunyai kekuatan anti nyamuk. Tetapi hal itu terlalu muluk-muluk kalau saya bilang 100, karena saya pernah mencoba sendiri mencuci baju sampai 90 kali cuci saja
baju itu sudah rapuh. Ya. Jadi ditarik begini aja sudah sobek. Jadi kita hilangkan kata-kata 100 atau yang super luar biasa itu kita hilangkan. Karena saya yakini bahwa kalau baju kita sudah 50 kali cuci saja, baju kita sudah belel, kualitas dari tekstilnya sudah menurun, mungkin antibakterialnya, anti baunya sudah hilang, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Menjawab pertanyaan Bang Jafar. Saya mau tahu kemudian sampai ketika itu diaplikasi secara meluas di satuan tertentu, itu gimana ceritanya, kawan? Jadi ceritanya begini waktu itu ya. Itu memang waktu dalam kurun waktu saya nggak punya pekerjaan itu, saya pernah dimintain tolong sama orang luar negeri untuk mencari batu bara. Teman saya ini tahu saya nggak punya kerjaan, saya coba dibantu dia pembeli batu bara. Akhirnya saya didanai lah untuk menjadi buyer melihat batu bara di Kalimantan, di Jambi, dan lain sebagainya. Terus pada satu saat waktu di Kalimantan Timur ya, saya berkenalan dengan Pak Dandim di sana. Terus akhirnya kita berteman. Terus suatu saat saya tahu Pak Dandim ini suka babi KM. Saya bilang, Pak Dandim kalau ke Jakarta info-info aja, nanti saya anter lah ke babi KM dekat gitu. Dan betul suatu saat saya ditelepon sama beliau. Beliau bilang beliau lagi ada apel dan kemungkinan nggak bisa ketemu. Tapi akhirnya ketemu juga malam itu, kita ngobrol. Tapi saya dikenalkan juga kepada seseorang, di mana beliau ini yang sekarang saya panggil beliau itu abang. Saya melihat beliau ini abang saya. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Nah, beliau nggak lama menjabat sebagai Kasdam 3. Beliau sudah pensiun, pangkat terakhir Mayor Jenderal Purnawirawan Sudirman Kadir. Saya respect pada beliau, bangga pada beliau, karena salah satu perintis untuk kehidupan saya adalah beliau. Nah, beliau bercerita pada saya, Gun, tahu nggak bahwa pasukan kita itu banyak yang meninggal di Papua karena malaria. Di situ pun saya bingung, saya baru tahu kok banyak sekali pasukan yang dikirim ke Papua. Saya selama ini nggak tahu gitu. Dan saya tahu malaria itu bahaya, dan saya tidak tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus penyakit ataupun akhirnya ke arah kematian karena malaria. Bukan korban tempur, tapi korban malaria. Di mana sebenarnya negara ini sudah sia-sia mendidik tentara, di mana tentara menjadi korban dari malaria itu sendiri. Nah, akhirnya saya diberikan kesempatan untuk paparan, presentasi, di mana saya diberikan kesempatan untuk memaparkan dan mencoba. Di mana tuh pemaparannya? Pertama kali saya di lapangan apel Kodam 3 Siliwangi, Bandung, di mana pada waktu itu adalah presentasi saya pertama, di mana saya tidak bisa mempresentasikan produk saya dengan baik karena saya ketakutan, saya grogi sekali. Ya, saya dengan bahasa tubuh menghadapi 300 orang sekitar seluruh batalion di bawah Kodam 3 waktu itu. Akhirnya kita melakukan presentasi, uji coba, dan baju yang sudah dikeringkan itu dibawa ke batalion masing-masing dengan disertai kuesioner yang kemudian dikembalikan ke kita untuk kita pelajari. Dari situ kemudian beliau menawarkan kepada saya, Gun, mau nggak satu lagi di tempat di mana saya pernah menjadi batalion, yaitu di Yonif 321 di Majalengka, Kostrad. Saya bilang mau sekali, asal kalau gagal tidak dihukum. Tentunya beliau ketawa waktu itu. Saya dikenalkan kemudian kepada Komandan Brigadir 13 yang sekarang berpangkat Mayor Jenderal Farid Makruf. Beliau membuka tangan lebar. 2012.
saya diberikan kesempatan untuk paparan pada waktu itu di semester kedua semester 2 2012, dan saya sangat senang waktu di 321 itu prajurit dan perwiranya semua itu sangat antusias ya, mendengar apa gitu yang saya ingin sampaikan, dan saya melihat ini ternyata taruhan loh, bukan masalah produk saya lagi, tapi bagaimana membawa batalion ini berangkat tugas pulang dengan jumlah yang sama dengan penekanan kejadian malaria itu tertekan. Jadi saya sudah tidak memikirkan lagi produk saya cairan anti nyamuk untuk pakaian, tapi saya memikirkan taruhan saya bagaimana menciptakan kesehatan lingkungan yang sesungguhnya, dari kesehatan pribadinya, kebersihan lingkungan posnya, dan lain sebagainya. Dan saya sangat beruntung, dan saya boleh berbangga, mungkin saya satu-satunya mitra, mungkin sampai sekarang ya, yang dia ajak untuk tinjau medan saat itu ke Kerom di Jayapura. Dan di saat itu saya baru tahu bahwa darah itu adalah darah hitam, di mana saya selalu mengenang pada waktu saya ingin ke kamar mandi, saya dikawal loh. Saya bingung, apa pentingnya saya dikawal. Saya baru tahu kalau memang itu daerah yang cukup hitam dan cukup panas waktu itu. Jadi perbatasan. Ya, perbatasan dengan Papua Nugini. Iya. Di mana saya waktu itu juga diberikan kesempatan yang luar biasa, yang cukup mewah untuk tidur di pos perbatasan. Waktu itu kami pemberhentian pertama saya di Kerom. Terus malamnya kami tidur di pos Sendi dan Satgas juga waktu itu. Ya saya mengalami hal-hal yang luar biasa lah. Menurut saya Papua itu indah sekali, luar biasa. Cuma memang saya belum mendapatkan kesempatan melihat burung cendrawasih langsung di alamnya. Dan pada waktu itu saya juga pulang dengan baik, dengan pengalaman yang luar biasa, dengan punggung yang bengkak. Kenapa punggung yang bengkak? Karena saya ikut rombongan itu dan ikut rombongan truk tentara yang tempat duduknya bukan dari sofa tapi dari kayu, di mana memang benar-benar pada waktu itu punggung saya bengkak. Saya nggak bisa tidur, duduk pun saya sakit dan lain sebagainya. Tapi saya merasa kesempatan itu luar biasa, dan saya yakin bukan saya menyombongkan diri, mungkin tidak mungkin seseorang diajak ke daerah yang sangat tidak kondusif secara iklim politik maupun situasi yang di sana. Jadi kembali ke fokus tadi, saat itu Kogun sudah mengaplikasikan itu baju atau apalagi pada prajurit yang bertugas di Kerom saat itu. Belum. Pada saat itu hanya tinjau medan, kita melihat situasi pos, kita melihat situasi lapangan yang real seperti apa, sehingga saya bisa merumuskan apa yang harus satuan ini bawa dan persiapkan dari home base sampai mereka berhenti di marshalling area, sampai mereka dikirimkan ke pos masing-masing dan berjaga selama 1 tahun di daerah tugas. Seperti itu, Bang Jafar. Sebelum kita obrolan harapan 10.001 ini berlanjut ke fase berikutnya, kita mungkin akan meminta Kogun untuk menyimpulkan, bukan menyimpulkan, tapi membuat sebuah statement semisal apa nilai-nilai personal yang sifatnya yang Kogun bisa petik dari awal itu sampai pada titik tertentu di mana Kogun mulai bersinggungan dengan militer itu. Oke, terima kasih Bang Jafar. Untuk yang mendengar obrolan ini, mohon maaf mungkin perlu waktu karena ini cukup panjang, 13 tahun yang akan saya ringkas. Pertama,
Saya saat ini meyakini bahwa Tuhan itu berkehendak penuh, berdaulat penuh terhadap hidup manusia. Itu yang satu kita harus ingat. Hidup kita susah, hidup kita senang, itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Ya, jadi pada waktu susah, jangan terus mengeluh, berusahalah terus apa yang kita usahakan. Saya punya ilmu, namanya ilmu ikan. Ya, ikan itu kalau di sungai dia berhenti bergerak, artinya dia mati. Ya, begitu juga dengan kehidupan saya. Pada saat waktu usaha saya yang sebelumnya ternyata gagal, saya tidak mau berhenti, saya berjuang. Walaupun pada waktu perjuangan itu saya sempat mohon maaf kalau saya mengatakan marah kepada Tuhan itu. Ya, saya mengatakan Tuhan, saya udah berusaha sebaik mungkin. Saya udah membawa nama Tuhan, saya udah membawa nama orang tua, saya udah membawa nama baik saya. Kenapa saya sesulit ini gitu? Karena pada saat itu waktu anak-anak saya masih kecil, juga anak-anak saya belum tahu, saya membayar uang listrik aja saya tidak mampu. Ya, banyak hal lah. Kadang saya juga ingin makan, keuangan tidak cukup. Akhirnya karena saya modalnya punya kartu kredit, saya sengaja pakai kartu kredit ke rumah makan yang cukup besar sehingga saya bisa gesek. Itu satu-satunya cara makan. Saya tidak mau cerita itu lebih panjang. Saya melihat bahwa kehidupan ini kita tuh dipilih untuk memerankan peran tertentu. Kita suka atau kita tidak suka. Kita bisa jadi orang kaya atau kita jadi orang miskin. Pertama, kita tuh harus satu ya, kita menyadari kedaulatan Tuhan dulu. Terus kedua, kita keluar dari comfort zone. Ya, kita keluar dari yang kita namakan apatisme. Jadi misalnya kita kembali ke nyamuk, kita tidak ke ketuhanan atau tidak ke hikmat dulu. Kemarin musuh terbesar dari pengendalian malaria adalah apatisme. Di mana pada saat prajurit berangkat ke medan tugas, mereka berangkat bahwa kita prajurit hebat, kita bertempur, kita ke daerah tugas, kita gagah berani. Kita menyiapkan senjata kita menyiapkan mental kita, menyiapkan pikiran. Dan ternyata kita tidak mampu untuk mengatasi itu. Apa yang mampu? Yang mampu bukan produk saya. Yang mampu adalah kemauan kita menghapus apatisme yang ada dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Cari tahu, ya, gali apa yang harus kita lakukan. Ya. Misalnya produk saya ini tidak ada. Contoh, bersihkan lingkungan. Saluran air kita bersihkan, jangan sampai ada jentik-jentik. Misalnya kedua, semak-semak kita rapikan. Jendela kita kasih ram. Ya. Terus satu aja tindakan yang menurut saya mungkin tidak terpikir, tapi itu sangat fatal. Waktu kita mencuci baju, sudah kering, baju itu harusnya dilipat, masukkan ke lemari, jangan digantung. Karena kenapa saya menceritakan ini? Karena dengan kita menggantung baju-baju kita di ruangan tempat tidur kita, pada saat pagi hari nyamuk itu akan datang. Ya, akan datang. Kenapa? Nyamuk itu akan memilih atau mencari tempat yang teduh, yang nyaman, tidak panas, dan mereka masuk ke baju-baju itu. Ya. Terus pada waktu giliran manusia yang ingin beristirahat, takut dengan nyamuk, dia masuk ke kamar itu dan menutup semuanya. Disitulah nyamuk aktif, mulai bekerja. Dan nyamuk itu merasa bersyukur. Tuhan sudah disediakan tempat, sudah disediakan makanan, tentara-tentara pula, ya. Jadi akhirnya nyamuk itu ya udah mengikuti tentara-tentara itu sampai kenyang. Parasit malaria udah masuk, tinggal tunggu tanggal lainnya. Tergantung malaria jenis apa dan kefatalannya bagaimana, dan tergantung kesiapan dari dokter atau dari satuan itu atau dari pihak militer sendiri bagaimana mengatasi malaria itu. Seperti itu. Ada nggak ada laporan statistik
statistik yang Kogun sempat catat tentang penurunan serangan malaria ketika itu? Karena saya waktu itu diberikan keleluasaan yang cukup bebas untuk melihat segi malarianya saja, ya. Saya ambil 321, ya, Galuh Taruna, yang baru ya. Bukan yang baru, yang saat itu saya ikut tinjau Medan, Oh ya. ya, dengan Danbrik juga Pamdip 1. Itu Kostrat ya? Kostrat. Ya. Waktu itu Pamdip 1-nya masih Bapak Daniel Ambak, Ya. yang saya sangat hormati. Jadi 321 itu dalam kurun waktu 9 sampai 11 bulan itu kita bandingkan secara empiris dengan satuan sebelumnya. Ya. Satu, tidak ada tentara yang meninggal. Ya, ada yang meninggal tapi sebab lain, bukan karena malaria. Kedua yang saya sangat sukai adalah kita berhasil menekan data kesakitan malaria itu sekitar 80%. Dan pada saat itu ya kita lihat juga nih, kan kita bisa bagi data kesakitan jadi dua, sakit pertama kali atau berulang. Itu nilainya cukup bagus gitu. Nanti kalau misalnya kepingin lihat presentasi saya, data saya secara tulisan ada, saya menyimpan itu semua. Dan itu saya bagikan, saya publikasikan, saya presentasikan ke satuan lain yang akan berangkat. Ya, seperti itu. Kemudian tadi Kogun sudah cerita bagaimana mulai dari bersinggungan dengan kalangan militer ketika itu, berkenalan dengan mereka, kemudian seperti terjun operasi ya, ini seolah-olah terjun operasi nih karena diajak langsung ke hotspot ya, ke titik panas. Kemudian Kogun juga sudah cerita nilai atau filosofi hidup yang Kogun bisa petik dari perjalanan sejak 2012 itu. Adakah itu kemudian sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan-keputusan penting Kogun selanjutnya sampai kini? Kita kembali ke apatisme, dan ilmu ikan tadi. Jadi dari tahun 2012 sampai hari ini saya masih mengalami atau merasakan fase perjuangan yang cukup menantang. Saya tidak mau mengatakan berat. Kalau berat itu berarti saya harus menyerah. Menantang itu saya tetap harus berjuang. Saya pernah mendengar kata nasihat dari Dr. Tahir, salah satu konglomerat kita, bahwa seorang pengusaha itu kerjanya hanya berusaha. Tidak ada kata untuk berhenti berusaha. Dan saya salut dengan Pak Tahir yang mengatakan sesuatu yang sangat sederhana dan simple, tidak muluk-muluk, tidak berlebihan. Apa yang saya pelajari? Ya, saya terus berusaha, Bang. Ya, satu kegagalan saya hadapi, saya cari lagi kesempatan. Saya pernah hampir mau menyerah tahun 2016 waktu itu. Jadi ternyata untuk bisa menyediakan produk ini ke Mabes TNI sebagai pengguna kekuatan, produk saya itu harus diakui dan masuk dalam peraturan Panglima bahwa barang ini dibutuhkan dan barang ini perlu diadakan. Ternyata saya baru tahu itu. Nah, pada saat itu saya udah bicara pada istri saya bahwa mungkin kalau tahun 2017 kita tidak berhasil dan dikatakan bahwa pekerjaan ini tidak pernah berhasil, maka saya harus realistis dan saya harus mencari pekerjaan baru. Artinya saya harus mulai dari nol. Dan ternyata apa yang tadi saya katakan, saya pernah marah sama Tuhan dan saya pernah ditegur sama Tuhan, dan ternyata itu dibuktikan kepada Tuhan, dari Tuhan, bahwa tahun 2017 itu ada penolong yang menolong saya, yang melihat pekerjaan saya berguna untuk tentara, berguna untuk prajurit, dan saya dimasukkan ke dalam peraturan Panglima sehingga ini diadakan. Disitulah titik balik kehidupan saya. Ya, dari saya yang punya hutang besar, mulai saya bisa membayar hutang, melanjutkan kehidupan.
Ya, saya menyekolahkan anak saya juga di sekolah yang terbaik. Walaupun saya ditentang nih sama ibu saya, kamu nggak punya uang, kenapa kamu menyekolahkan anakmu di tempat yang baik dan mahal? Saya jawab, saya tidak mau mengikuti ilmu OKB. Ya, jadi saya nggak punya uang, pendidikan anak saya tetap nomor satu. Di saat saya nanti punya uang, anak saya sudah tertata dengan baik. Bukan karena saya punya uang, lalu anak saya kirimkan ke luar negeri, kirimkan ke sekolah-sekolah bermutu, sekolah-sekolah internasional, dan lain sebagainya. Karena menurut saya itu sudah terlambat. Ya, terus gimana Bang? Seperti kelas iman hidup ya, ada hitam, ada putih, ada pro, ada kontra, ada positif, negatif. Pasti ini berangkat dari obrolan Kogun tadi soal apatisme itu. Pasti ada pihak-pihak yang menolak ya. Ada pihak yang menolak, ada yang menerima ide baru Kogun itu kan. Ini kan biasanya ide baru itu ditolak bukan karena salah atau tidak menarik, tapi karena itu ide baru sehingga orang belum yakin. Itu bisa Kogun ceritakan. Adakah pihak yang ketika itu berposisi menolak atau kontra dengan ide baru Kogun itu soal strategi eradikasi malaria itu? Sebenarnya sampai hari ini pun saya masih merasa Ada. pro dan kontra itu masih ada, kontra pun masih ada, Jadi pada saat saya sudah berhasil masuk ke peraturan Panglima dan produk itu dibeli, diaplikasikan, terus ada kami kalau sebagai mitra militer ya, saya itu merasakan betul saat pergantian pimpinan, pergantian kebijakan. Tetapi karena saya sudah merasakan kehidupan di militer, saya tetap mengedepankan loyalitas. Saya dipakai nggak dipakai, saya tetap bersuara. Saya tidak menuntut, tapi saya memberikan gambaran. Saya sempat pada tahun berapa ya? 2001 kalau nggak salah, barang saya sudah tidak dipakai lagi. 2001 karena dianggap terlalu, ya tidak dibutuhkan lah, terlalu merepotkan dan lain sebagainya. Tetapi pada periode berikutnya, waktu produk itu tidak ada batalion yang menanyakan yang mau tugas. Kami dihadapkan musuh yang tidak terlihat. Sebuah peluru, tapi sebuah makhluk hidup yang kecil yang kalau nempel sekali kemungkinan besar dia bisa meninggal. Akhirnya dicarilah saya lagi produk itu. Dan produk saya waktu itu masih ada stok di gudang. Akhirnya digeser dan diadakan lagi. Dan setelah itu juga sampai hari ini juga tidak diadakan lagi. Dan menurut saya tidak apa-apa, tidak masalah. Karena saya tahu bahwa tujuan Tuhan menaruh saya di kehidupan militer itu bukan karena anti nyamuk, produk anti nyamuk, tapi suatu kehidupan yang lain gitu. Nasionalisme misalnya, kepedulian misalnya. Karena pada akhirnya produk saya tidak hanya produk anti nyamuk untuk pakaian, tapi saya sudah mempunyai lotion anti nyamuk untuk kulit yang bisa bertahan 8 jam, tidak menimbulkan iritasi, alergi, lengket, panas, dan lain sebagainya. Saya juga mempunyai produk-produk yang untuk pemberhentian darah. Kalau di Amerika misalnya ada produk suntikan dari citosan granul yang saya sebutkan namanya merek ya, Selok misalnya. Saya sekarang sudah mempunyai yang produk sama, kualitas sama, dan saya sengaja menamakannya dengan balok. Artinya apa balok? Nanti saya ceritakan di kemudian hari. Ini terkait loyalitas. Jadi Kogun sudah tadi cerita juga bagaimana terbentur. Ada momen-momen krusial Kogun kemudian seperti patah hati ya. Saya ini mau mundur nih, gitu. Terbentur pada sesuatu mungkin kontra yang terlalu kuat.
Tapi kemudian Kogun mungkin dengan dasar seperti yang Kogun bilang tadi, nasionalisme, Kogun itu kemudian memutuskan saya tetap di jalan ini. Ini jalan perjuangan saya nih. Untuk menegaskan ini saya. Ini nasionalisme saya dan ini loyalitas yang harus Kogun tunjukkan pada dunia mungkin. Ya. Jadi saya percaya begini, kalau Tuhan sudah berkehendak, sudah menentukan satu tempat, ya Tuhan itu tidak mungkin salah, ya tidak mungkin salah. Jadi kalau Tuhan menempatkan saya berfokus kepada nyamuk, ya walaupun nyamuk nanti sudah tidak ada, misalnya, atau semua negara ini udah aman dari nyamuk, penunjukan misi dari Tuhan tetap ada, tidak pernah akan hilang, tidak akan pernah hilang. Contohnya begini, saat ini pemerintah sedang bergiat membentuk batalion teritorial pembangunan (TP). Saya bisa berbuat banyak di situ, dan saya diingat oleh salah satu pimpinan bahwa di daerah-daerah itu ada juga endemis malaria juga, ada endemis demam berdarah juga, atau daerah-daerah yang membutuhkan atensi khusus terutama dalam bidang kesehatan seperti itu. Dan saya yakin ke depan bahwa tujuan dari Tuhan menempatkan saya di sini tidak hanya berhenti di sini. Saya masih bermimpi untuk sekolah lagi, Bang. Ya, satu kebanggaan, satu cita-cita kalau saya bisa bersekolah atau berstudi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, mengambil jurusan prodi kesehatan pertahanan. Dan saya lihat ini cocok dengan kehidupan saya yang 13 tahun ini gitu. Dan saya merasa mungkin Tuhan ingin membuat saya satu silabus satu catatan membukukan peristiwa dari tahun 2012 sampai sekarang. Saya diedukasi dulu, saya dididik dulu, sehingga saya bisa menghasilkan satu program bagaimana ke depan setiap pasukan yang akan bergerak di suatu tempat atau ditempatkan di satu tempat itu tidak hanya dipersenjatai dengan perbekalan umum, dengan amunisi, dengan senjata, tapi mereka juga dibekali dengan protap-protap atau SOP kesehatan seperti itu, Bang. Jadi kalau kita tanya apa loyalitas, apa nilai kebangsaan, saya bangga jadi orang Indonesia, Bang. Saya bangga jadi bagian dari TNI. Dan saya ingin dicatat nama saya sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Menarik. Ya, sangat menarik. Nah, satu lagi sangat menariknya kalau saya boleh tambahin. Mungkin Abang melihat kulit saya sedikit coklat, sedikit kuning. Saya memang keturunan, Bang, tapi saya tidak ingin menonjolkan keturunan itu. Kayak misalnya Abang bisa bilang orang Makassar, tapi Abang dibilang keturunan dari Papua Nugini juga Abang bisa saja. Tidak ada pribumi di Indonesia ini. Ya, Indonesia ini terdiri dari banyak pribumi, sehingga menjadikan satu nama, yaitu nama Indonesia. Di mana saya di dalamnya. Ya, jadi saya tidak merasa saya orang mana-mana, saya orang sini saja, saya orang lokal. Seperti itu. Ya. Sekian banyak penjelasan tadi dan orang makin paham kemana arah Kogun sebagai pebisnis maupun pribadi. Maka kalau kita boleh menengok ke fase pertama dari 13 tahun ini, apa pelajaran terbesar yang diambil Kogun dari fase-fase awal perjalanan itu? Ini saya bisa simpulkan ya, Bang, dengan sangat padat dan sangat singkat. Mungkin karena apatisme saya dan kebodohan saya selama saya menjalani kehidupan 13 tahun ini, bahwa seringkali saya lupa untuk belajar berdoa, belajar mengungkapkan rasa hati, pikiran
melepaskan diri dari norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan bagaimana kita berdoa standar yang baku. Ya, kita lupa berdoa dengan hati, dengan pikiran, dengan rasa kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita mau, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Dan terlebih lagi dari itu, kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, saya mengenal Tuhan sudah cukup lama. Saya dilahirkan dari keluarga Kristiani. Ya, saya juga udah bergereja. Dan dulu saya nggak terlalu rajin bergereja. Saya baru akhir-akhir ini juga mulai rajin bergereja. Dan saya merasa kenapa nggak dari dulu. Ini bukan masalah kristenisasi atau belajar mengajari orang ke gereja, bukan. Tapi bagaimana kita belajar menomorsatukan Tuhan, ya. Itu aja. Apapun kehidupan, abang sebagai tenaga ahli DPR, maupun saya sebagai pengusaha, ataupun apapun apapun profesi orang itu, dahulukan Tuhan. Ngobrol dulu sama Tuhan. Berbincang-bincang akrab dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, untuk apa atau buat apa Tuhan mendengarkan doa kita? Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Selama Tuhan di samping kita, di belakang kita maupun depan kita, tugas kita hanya maju saja. Jangan khawatir, jangan takut. Satu lagi, ini mesti ditekankan lagi, seperti keyakinan saya juga, seperti keyakinan Kogun, bahwa tidak banyak atau bahkan mungkin hampir tidak ada pebisnis yang berani mengambil jalan yang tidak populer ini, mendukung satuan TNI secara spesifik seperti Kogun lakukan, termasuk obat-obatan dan segala macamnya. Itu orang harus tahu keberanian macam apa itu, memilih jalan tidak populer. Orang kan pasti memilih properti, jalan, jembatan dan segala macam infrastruktur, ya. Itu mungkin akan lebih mendatangkan keuntungan lebih besar daripada mendukung satuan tugas TNI. Itu mesti ditekankan lagi agar orang tahu keberanian macam apa itu. Mungkin bisa dibilang dengan kesulitan kehidupan yang saya hadapi, rasa takut saya mungkin sudah putus. Ya, pilihan saya cuma satu, maju. Dan saat saya dihadapkan ke opsi kehidupan di dalam lingkup TNI, saya merasa saya dilahirkan militan. Terus saya belajar bagaimana saya berdiri tegak lurus. Saya belajar artinya merah putih. Dan saya betul-betul ingin dicatat dalam sejarah Indonesia ini di bagian yang sangat kecil. Bahwa saya membuat dampak. Di mana dulu saya selalu berangan-angan dengan saya melakukan kegiatan-kegiatan malaria ini, seseorang yang seharusnya menjadi yatim tidak jadi yatim karena bapaknya tetap hidup. Seorang perempuan yang kemungkinan dia menjadi janda, dia tidak jadi janda karena suaminya tetap hidup, sembuh atau terhindar dari penyakit malaria. Itu saja, Pak. Itu saja. Ya. Terima kasih, Pak. Para pemirsa 10.001 obrolan harapan ini, tadi kita sudah mendengarkan banyak filosofi hidup yang disampaikan oleh Kogun. Bagaimana cerita pengalamannya di fase-fase awal dia kemudian terlibat dengan hal-hal tidak populer menurut saya, dan saya yakin menurut orang lain. Kogun, apa pesan Anda kepada pemirsa yang menonton 10.001 obrolan harapan ini, atau kepada pengusaha muda, atau kepada inovator, atau ke halayak ramai lainnya, untuk hal-hal yang Kogun sudah sampaikan tadi? Sebenarnya pesan-pesan ini agak sulit, sulit sangat dirumuskan. Tetapi mungkin singkat saja, saya anggap pesan-pesan ini saya tujukan kepada anak saya. Ya.
Ya, satu, jangan pernah kita sombong hati, jangan kita pernah apatis, jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita merendahkan diri sendiri, apalagi jangan pernah kita merendahkan kedaulatan Tuhan. Kalau kita hidup sulit, kita itu tidak dilahirkan sengaja Tuhan memberikan posisi kita sulit. Buat apa kita dilahirkan kalau kita hanya untuk sulit? Tapi Tuhan memberikan kita tantangan. Jangan pernah putus asa. Ya, anggap aja di depan ini semua anak-anak saya. Mohon maaf yang sudah senior, tapi mungkin lebih mudah untuk saya untuk memberikan satu pesan. Ya, jangan melihat masa lalumu jelek, atau masa lalumu itu anak orang kaya, atau kamu punya fasilitas, atau kamu punya teman-teman pejabat, atau kamu punya teman-teman TNI, ataupun orang-orang hebat. Pada akhirnya kamu adalah seorang individu yang sendiri berdua dengan Tuhan. Berhikmat, berjuang, jangan pernah berhenti sampai Tuhan mengatakan kita berhenti. Kalau kita belum dikasih kesempatan berhenti, ya kita harus terus berjalan, membuat dampak ke lingkungan kita, memberikan dampak kebaikan, kebenaran terhadap tetangga kita, terhadap teman kita, bisnis kita, lingkungan besar kita. Kita harus bermanfaat untuk dunia kita, lingkungan kita. Itu saja. Terima kasih. Demikian obrolan harapan 10.001. Ingat, 10.001 ya, bukan 1.001. Akan banyak hal yang akan kita obrolkan di sini, dan ada banyak harapan yang akan kita kemukakan di sini. Ini tadi Kogon sudah menceritakan banyak ke kita, dan pasti ada banyak hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran, nilai-nilai hidup, sikap, keberanian, filosofi, dan lain-lain sebagainya. Kita tak terasa 1 jam membersamai obrolan dan harapan 10.001. Kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya, tentu dengan cerita-cerita menarik tentang gagasan, bagaimana menghadapi kegagalan, bagaimana menghadapi keputusasaan, dan bagaimana bangkit kembali dari kegagalan-kegagalan itu. Demikian, salam, sampai jumpa kembali di 1001 obrolan dan harapan di episode berikutnya.